Shalom, sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita program One Hope. Satu pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kalau kita melihat keadaan di dunia, bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada satu pemberitaan saudara, bahwa oma-opa atau suami istri ini didapatkan mati ya di dalam satu rumah, dan ternyata anak-anaknya tidak memperhatikan kedua orang tuanya ini, sehingga dalam keadaan terkunci, dalam pintu rumah dalam keadaan terkunci. Satu waktu sahabat mereka datang untuk berkunjung. Pada saat mereka datang berkunjung, tidak ada jawaban apa-apa dari dalam rumah ya. Bahkan pada 1 minggu sebelumnya mereka baik-baik saja. Pada saat mereka buka pintu, mereka dobrak pintunya. Pada saat mereka dobrak pintunya, tercium aroma bau yang tidak menyedapkan ya, sehingga mereka masuk, mereka cari, sehingga didapatilah kedua suami istri ini ada di dalam kamar tapi sudah meninggal, saudara ya. Jadi suami istri ini meninggal ya. Mungkin mereka tidak makan, tidak minum ya selama sekian, mungkin 1 minggu lebih ya. Mereka sudah meninggal di sana. Dan di sini yang menjadi sesuatu yang prihatin buat kita, bahwa anak-anak mereka tidak memperhatikan orang tuanya. Saudara ini kasih Tuhan, kita yang memiliki orang tua, mari kita kasihi orang tua kita. Kita coba kita sadari, kalau sebagai seorang anak kita harus sadar, ibu kita, mama kita ya, mengandung kita selama 9 bulan. Dalam mengandung kita itu bukan hal yang gampang, saudara. Di saat mengandung selama 9 bulan, dia memberikan makanan yang luar biasa, makanan yang bervitamin, makanan yang bergizi ya. Kita selalu diberikan yang terbaik ya, untuk bisa tumbuh kembang kita di dalam janin yang ada, supaya kita bisa keluar menjadi bayi yang sehat dan diberkati Tuhan. 9 bulan bukan hal yang mudah, saudara ya. 9 bulan berjuang untuk bisa membesarkan kita. Pada saat melahirkan ya, seorang ibu, dia menyusui, memberikan susu kepada kita. Dia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Dia memandikan kita, memandikan anaknya dengan sangat berhati-hati sekali, merawat kita. Seorang ibu merawat kita dengan penuh kasih sayang ya. Kita diberikan kasih sayang yang luar biasa. Kita diberikan makanan yang luar biasa ya. Kita dihibur oleh dia ya. Dia nyanyikan kita Nina Bobo di saat kita mau tidur, sehingga kita bisa tertidur lelap ya. Kita bangun, saat kita bangun kita mungkin menangis. Seorang ibu dan bapak siap-siap untuk mengambilkan susu, diberikan minuman susu ya. Kita diberikan yang terbaik selama kita bertumbuh, berkembang, kita semakin besar ya, semakin besar kita dituntun oleh orang tua kita ya, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan hari-hari ini mungkin saudara sudah sekolah tinggi, saudara sudah bekerja ya, orang tua kita sudah lansia, sudah tidak berdaya. Mari saatnya kita balas budi kepada orang tua kita. Saatnya kita betul-betul membawa pribadi kita ya, untuk bisa jadi berkat buat orang tua kita. Mari kasihi orang tua kita, sayangi orang tua kita. Seorang bapak-bapak dari kecil, saudara, mereka lah yang menjadi tulang punggung. Mereka bekerja untuk kita, mereka banting tulang untuk kita. Mereka mengeluarkan keringat yang luar biasa, rasa lelah, letih ya, rasa capek yang luar biasa untuk menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda,
siapapun saudara, saudara yang saat ini masih memiliki orang tua, mari berikan kasih sayangmu terhadap orang tuamu. Di saat orang tuamu sakit, mari jaga, rawatlah mereka dengan penuh kasih sayang yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ya, yaitu kasih. Kasih itu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada kita semua, mari saatnya kita hormati orang tua kita. Kita kasihi orang tua kita. Kita rawat mereka dengan penuh kasih sayang. Saudara, bukan hal yang gampang. Kalau saudara saat ini, sebagaimana saudara sekarang, saudara bisa menjadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang mungkin saat ini ya mungkin tidak berlebihan yang berbagai macam kekayaan yang luar biasa. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua yang bisa membesarkan kita. Ya, sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari sekali lagi rawatlah orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan orang tua. Mari perhatikanlah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Ya, ayo rawatlah anak-anak kita. Ya, biarlah berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, biarlah kasih adalah dasar. Ya, jadi kasih adalah dasar untuk kita bisa membangun rumah tangga. Kasih adalah dasar untuk kita bisa membesarkan anak-anak kita. Kasih adalah dasar untuk bagaimana kita bisa merawat orang tua kita. Ya, di masa tuanya mereka kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Mereka bisa bahagia sampai mereka lansia, sampai mereka putih rambut. Mereka bisa berbahagia melihat anak-anaknya diberkati Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Dan kita bisa memberikan kasih sayang yang luar biasa. Sehingga terciptalah suatu rumah tangga keluarga yang harmonis, hidup rukun dan damai. Berkat-berkat Tuhan begitu indah bagi setiap keluarga-keluarga Tuhan. Saudara, saat ini saya mau membawa kepada saudara sekalian untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Sama-sama kita buka saat ini di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak marah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Ia tidak cemburu, ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari, milikilah kasih dalam hidupmu, ya. Jangan kita menjadi orang yang sombong hari-hari, merasa bahwa kita sukses itu karena hebat dan gagahnya kita. Kita sukses bukan karena bantuan dari mama dan papa. Jadi saya jadi orang sukses karena perjuangan saya sendiri. Kita merasa seperti itu, saudara. Sehingga kita jadi orang yang sombong. Kita jadi orang yang tidak punya kasih. Marilah kita sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Mari miliki kasih di dalam kehidupan kita. Kasih itu yang akan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan, harta, ya, pengetahuan, kehebatan, kecerdasan, ya, semua yang kita miliki, jabatan dan lain sebagainya, sadarilah bahwa itu semua datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu, mari sadarlah, milikilah kasih dalam hidupmu sehingga engkau betul-betul akan melakukan yang terbaik. Engkau akan betul-betul ada di jalan Tuhan yang benar untuk mengambil suatu keputusan dan melakukan sesuatu yang hebat di dalam kehidupan. Kalau saudara mau hidup bahagia, mari miliki kasih. Kasih yang akan menuntun kita untuk bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Milikilah kasih. Jangan lupa rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa
rajin berdoa, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan jangan lupa, bersaksilah kemanapun engkau pergi dan berada. Sampaikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.